Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Terang besar Alkitab 1 Korintus 3 ayat 17. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 fasa sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 7, Esra pasal 4. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sebab ketekunan dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula, kami pun selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta, ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabeel, serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, Raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Rehum, Bupati, dan Simsai, Panitra, telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu, ditulislah surat itu oleh Rehum, Bupati, dan Simsai, Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim, dan punggawa dan pegawai-pegawai, orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Artasasta, dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi
yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja, dan tidak patut bagi kami melihat raja kena celah, maka oleh sebab itu, kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu, tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka, yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum, Bupati, dan Simsai, Panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang, surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku, telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja, dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula, dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik, supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Esra, pasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang waspada terhadap mulut manis, musuh dalam selimut, bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 329 alinea pertama sampai halaman 330 alinea ketiga. Terang kecil ini menjelaskan, selama masa pemulihan,
orang-orang Samaria ini muncul dan dikenal sebagai lawan orang Yehuda dan Benyamin. Mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan menyatakan keinginan untuk bersatu dengan mereka dalam mendirikan bait suci itu. Biarlah kami turut membangun bersama-sama denganmu, kata mereka menawarkan diri, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Tetapi kesempatan yang mereka minta ditolak dengan perkataan, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Kata para pemimpin Israel memaklumkan, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia. Terang besar Alkitab Esra 4 ayat 1-3. Hanyalah sisa orang-orang yang telah memutuskan untuk pulang dari Babel. Dan sementara kini mereka melaksanakan suatu pekerjaan yang tampaknya tidak dapat mereka laksanakan dengan kekuatan mereka, maka tetangga-tetangga mereka yang terdekat datang menawarkan pertolongan. Orang-orang Samaria menerangkan peribadatan mereka kepada Allah yang benar dan menyatakan suatu kerinduan untuk mendapat bagian dalam hak-hak dan berkat yang berkaitan dengan upacara bait suci. Kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu, kata mereka. Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekiranya para pemimpin Yahudi ini menerima tawaran pertolongan ini, maka mereka akan membuka pintu masuknya penyembahan berhala. Mereka mengerti ketidaksungguh-sungguhan orang-orang Samaria. Mereka menyadari bahwa pertolongan yang mereka peroleh dengan jalan bersekutu dengan orang-orang ini akan tidak ada artinya dibandingkan dengan berkat yang mereka akan dapat terima dengan mengikuti perintah-perintah Yehova yang jelas. Mengenai hubungan yang hendak Israel teruskan dengan orang-orang di sekeliling, Tuhan telah memaklumkan melalui Musa. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah engkau mengawini dengan mereka, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan kamu dengan segera. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Terang besar Alkitab Ulangan 7 ayat 2-4 dan Ulangan 14 ayat 2. Akibat yang akan terjadi apabila mengadakan suatu perjanjian hubungan dengan bangsa-bangsa di sekeliling telah dinubuatkan dengan jelas. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi, kata Musa memaklumkan. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata,
Kalau pagi sekarang, karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Terang besar Alkitab Ulangan 28 ayat 64 sampai 67. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu. Itulah janjinya, dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terang besar Alkitab Ulangan 4 ayat 29. Zerubabel dan teman-temannya telah mengenal dengan baik akan hal ini, dan banyak tulisan lain dalam kitab-kitab suci, dan pada penawanan yang baru lalu mereka mempunyai bukti demi bukti akan kegenapan hal-hal tersebut. Dan kini setelah bertobat dari kejahatan-kejahatan yang telah mendatangkan kepada mereka dan leluhur mereka hukuman yang dinubuatkan begitu jelas melalui Musa, setelah berbalik dengan segenap hati kepada Allah dan memperbaharui perjanjian hubungan mereka dengan Dia, mereka telah dibolehkan pulang ke Yehuda, supaya mereka dapat memulihkan apa yang telah dibinasakan. Haruskah mereka pada permulaan sekali pekerjaan mereka mengadakan suatu perjanjian dengan para penyembah berhala? Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Allah telah berfirman, dan mereka yang baru saja membaktikan diri mereka sendiri kepada Tuhan di mezbah yang didirikan di depan reruntuhan bait sucinya, menyadari bahwa garis pembatas antara umatnya dan dunia selalu harus dijaga dengan jelas dan tidak dapat salah. Mereka tidak mau mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang walaupun mengetahui akan syarat-syarat dalam hukum Allah, tetapi tidak mau menyerah kepada tuntutannya. Prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam buku Ulangan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Ada bahaya yang tetap bahwa orang-orang yang mengaku Kristen akan datang kepada pemikiran bahwa supaya dapat mempengaruhi orang-orang duniawi, maka mereka sampai kepada suatu hal yang tertentu mengadakan penyesuaian dengan dunia. Karena meskipun jalan yang seperti itu tampaknya dapat memberikan keuntungan-keuntungan besar, hal itu akan berakhir dengan kerugian rohani. Terhadap pengaruh halus yang berusaha masuk dengan sarana bujuk rayu dan pujian dari musuh-musuh kebenaran, umat Allah harus berjaga-jaga dengan ketat. Mereka adalah pengembara dan orang asing di dunia ini yang menempuh satu jalan yang penuh dengan bahaya terhadap alasan yang sangat masuk akal dan rayuan memikat yang diulurkan untuk menggoda dari kesetiaan. Mereka tidak boleh memperhatikannya. Bukanlah musuh-musuh yang terang-terangan dan berterus terang dalam pekerjaan Allah yang sangat ditakuti, namun mereka yang sama seperti musuh orang-orang Yehuda dan Benyamin yang datang dengan kata-kata halus dan pembicaraan yang baik muncul untuk mencari persahabatan dan persekutuan dengan anak-anak Allah, mempunyai kuasa yang lebih besar untuk menipu. Terhadap orang-orang yang demikian, setiap jiwa harus waspada. Jangan sampai orang-orang yang bersembunyi diam-diam dan pintar memasang perangkap menangkapnya tanpa sadar. Dan terutama sekarang, sementara sejarah dunia hendak berakhir, Tuhan menuntut dari anak-anaknya suatu ketekunan yang tidak mengenal kesantaian. Tetapi walaupun pergumulan tidak putus-putusnya, tidak ada orang yang dibiarkan bergumul sendirian. Malaikat-malaikat menolong dan melindungi mereka yang berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah. Belum pernah Tuhan kita mengkhianati orang yang berharap kepadanya. Bila mana anak-anaknya datang mendekat kepadanya, meminta perlindungan dari kejahatan, dengan kasih dan sayang,
Allah mengangkat bagi mereka suatu standar melawan musuh itu. Janganlah menyentuh mereka, firman-Nya, karena mereka adalah milikku. Aku telah mengukirkan mereka di atas telapak tanganku. Saudara dan saudariku, Kristus menginginkan agar setiap orang mendidik dirinya sendiri untuk merenungkan dengan tenang akan kedatangannya yang kedua kali. Semua orang harus menyelidiki firman Allah tiap-tiap hari agar tidak mudah terpengaruh dengan mulut manis musuh kebenaran yang akan mencegahmu untuk tiba di rumah surgawi Yerusalem semawi melalui kebenaran yang palsu. Berhati-hatilah anak-anak Tuhan mulai sekarang. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.